Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Nabi Musa alaihissalam bertanya. Jadi mewujudkan hajat orang lain. Jadi lihat ada orang kesulitan, akhlaknya Nabi itu ya, akhlak yang nggak dibuat-buat. Dalam keadaan susah nih coba kita bayangkan ya, buronan itu biasanya orang kalau lagi diburu, orang lagi dalam keadaan banyak pikiran, nggak bisa mikirkan orang lain. Manusia itu kalau lagi banyak pikiran, nggak bisa mikirkan orang lain. Yang ada di kepalanya adalah, saya lagi suntuk, saya lagi punya masalah, beban hidupnya terlampau banyak, saya nggak sempat mikir kamu. Itu umumnya manusia. Beda dengan orang-orang soleh, beda dengan kaum solihin. Ya beda dengan anbiya wal mursalin. Beda dengan orang-orang yang hatinya telah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlaknya muncul. Jadi begitu melihat orang lain mengalami kesusahan, orang-orang soleh ini lupa dengan kesusahan yang dia alami. Orang-orang soleh ini lupa dengan problem yang lagi beliau alami. Bukan beliau nggak punya problem, nggak punya masalah. Masalah itu ada dalam setiap kehidupan. Tetapi buat orang-orang soleh, masalah itu bukan masalah. Maka ketika melihat ada orang yang kena masalah, ketika lihat ada orang yang susah, maka Nabi Musa alaihissalam langsung nanya, kenapa kalian menjauh dari pria-pria itu dan tidak memberikan minum pada hewan ternak kalian? Ini suatu yang menarik. Jadi nggak tunggu dicurhatin, ya, tapi udah paham orang ini butuh dibantu, orang ini butuh ditolong, maka langsung menawarkan bantuan, ya, menawarkan pertolongan. Jangan nunggu diminta baru memberi. Tetapi ya bagaimana kita menjadi orang yang bisa paham, saudara kita ini butuh dan kita pun berusaha menyelesaikan masalahnya. Nah, ini yang pelajaran menarik dari Nabi Musa alaihissalam. Dan inilah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling perhatian kepada makhluk Allah yang lain. Ketika kita ingat saat Nabi Muhammad SAW pulang dari Gua Hira mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad SAW menggigil, kemudian Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti Nabi Muhammad SAW. Saat itulah Sayyidah Khadijah menenangkan Rasulullah SAW dengan kalimat, tidak mungkin Allah akan mencelakakanmu. Engkau adalah pria yang selalu membantu orang yang nggak punya pakaian, kasih pakaian. Yang kelaparan engkau beri makan. Orang yang nggak punya engkau santuni. Orang yang sudah memutuskan hubungan engkau datangi, engkau sambung. Inilah sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita lihat kisah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, saya udah berapa hari nggak makan, ya, kelaparan. Saat itu keluar di jalan mencari seseorang yang bisa memberi makan. Lewat seorang sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, tetapi tidak paham kalau Sayyidina Abu Hurairah lagi kelaparan. Tapi begitu lihat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah tersenyum SAW. Kemudian mengatakan pada Abu Hurairah, ikut saya, ya ikut saya. Ceritanya sangat panjang. Kemudian diberi minum susu oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah kepekaan, ya, kepekaan sosial, mengerti bahwasanya orang lain butuh pertolongan dan tidak membiarkan orang itu minta, ya, tapi memberi, ya, memberi terlebih dahulu tanpa diminta. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Nabi Musa dalam keadaan tubuhnya lemah, ya, susah, ya, dalam keadaan tubuhnya itu sebetulnya butuh makan. Karena di kisah yang disebutkan dalam surat Al-Qasas, setelah Nabi Musa mengambilkan air untuk dua wanita tersebut, Nabi Musa alaihissalam kembali ke bawah pohon tempat beliau bersandar di naungannya, kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku ini fakir kepada kebaikan, ya, darimu. Fakir kepada kebaikan darimu. Berdoa, minta pada Allah Ta'ala. Dalam tafsir disebutkan, Nabi Musa itu minta makan. Dalam keadaan kelaparan, minta makan. Dan akhirnya kemudian diundang oleh Nabi Syu'aib alaihissalam dan diberi makan malam oleh Nabi Syu'aib alaihissalam. Ikhwani rahimakumullah. Dalam keadaan kelaparan seperti itu, dalam keadaan punya pikiran, ya, sesuatu yang menjadi masalah, Nabi Musa memikirkan orang lain, mewujudkan hajat orang lain. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah mengajarkan kalau hajat kita pengen diwujudkan oleh Allah Ta'ala, maka kita hendaknya mewujudkan hajat orang lain. Sungguhnya Allah akan mewujudkan hajat seorang hamba selama hamba itu mau mewujudkan hajat orang
orang lain. Kalau kita buka di sini saya mengutip beberapa ucapan sahabat, di antaranya Fa'an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qal thalathatun, ada 3 kelompok manusia yang aku tidak bisa membalas jasa mereka. Jadi para sahabat, orang-orang soleh ini, kalau nggak ada orang yang minta tolong kepada mereka, nggak ada orang yang bisa ditolong oleh mereka, mereka itu suntuk. Jadi kalau ada orang minta tolong itu, mereka seperti mendapatkan rezeki. Ya, mirip dengan kita ya. Kalau ada orang minta tolong sama kita, oh, alhamdulillah rezeki datang ya, mirip dengan kita. Begitu saudara, betulkah mirip? Ya, cek diri kita masing-masing. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada 3 kelompok manusia yang aku tidak bisa membalas ya jasanya. Yang pertama, rajulun wasa'ali fil majlis. Yang pertama, seseorang yang memberikan tempat kepadaku di satu majelis. Jadi kalau lagi duduk, ya banyak orang yang duduk di situ, ada orang yang mau memberikan tempat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya tidak bisa membalas jasanya, meskipun saya memberikan kepadanya semua yang saya miliki. Ya, Masya Allah. Jadi butuh tempat duduk, tiba-tiba ada yang memberi tempat duduk. Nah ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya nggak bisa membalas jasa orang yang seperti itu, meskipun semua harta saya berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang pergi dari rumahnya, menempuh perjalanan jauh sampai kakinya berdebu, hanya untuk bertemu aku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini adalah seorang ulama. Siapa yang mau pergi dari rumahnya, cari ilmu, jalan sampai berdebu, hanya untuk bertemu aku. Maka meskipun aku itu mengucurkan darahku, artinya sampai dibalas dengan mengorbankan nyawa, balas jasanya saya nggak bisa. Walaupun korbankan nyawa untuk balas jasanya, saya belum bisa balas jasanya. Yang ketiga, dan aku tidak mampu membalas jasa seseorang yang dia itu mau, ya, seseorang yang mau mengungkapkan hajatnya kepadaku. Jadi untuk mewujudkan hajatnya dia minta tolong sama aku, maka aku tidak bisa membalas jasanya. Ikhwani rahimakumullah. Ya. Ini luar biasa loh. Ada orang yang punya hajat, terus datang ke tempatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian mengatakan, tolong bantu saya mewujudkan hajat saya ini. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya tidak mampu membalas jasa orang tersebut. Karena dia telah mau ya menjadikan saya tempat untuk mewujudkan hajatnya. Dan dia melihat tidak ada orang lain yang bisa menolong dia kecuali aku. Maka ini adalah sesuatu yang aku tidak mampu membalas jasanya. Masya Allah. Sementara kita kalau ada orang datang minta tolong sama kita, lama-lama kita ngeluh ya. Ini kamu minta tolong terus, ini dia minta tolong nih. Emang saya ini tempat pertolongan. Emang saya ini biro yang akan nolong orang. Naudzubillah min dzalik. Mukmin kalau menjadi tempat yang dituju orang untuk agar selesai masalahnya, terwujud hajatnya, maka ini mukmin yang baik. Kemudian dikatakan oleh Faid bin Ishaq radhiyallahu anhu, Faid bin Ishaq berkata, kuntu indal Fudail bin Iyad. Dulu saya pernah duduk ya bersama Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu ini adalah seorang orang soleh, seorang ulama besar. Faja'a rajulun fasalahu hajah. Kemudian ada satu orang datang menemui Fudail bin Iyad, orang tadi minta tolong tentang suatu hajatnya. Fa'alaha bisu'al alaih, dan dia sedikit memaksa Fudail bin Iyad. Ya, memaksa, tolong wujudkan hajat saya ini dengan paksaan. Fakultu la tu'dhi syekh. Maka saya melihat orang ini maksa Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, saya pun berkata kepada pria tadi, la tu'dhi syekh, jangan kamu ganggu ya Fudail bin Iyad, jangan ganggu guru ini, jangan kamu sakiti guru ini. Fazajaronil Fudail. Maka Fudail bin Iyad menegur saya dengan suara yang keras, ya, menegur saya dengan suara yang keras. Wa qala li ya Faid, kemudian berkata kepadaku, wahai Faid, ama alimta anna hawaijan nas ilaikum ni'am minallah alaikum. Apa kamu enggak tahu kalau ada orang-orang itu yang datang kepada kamu minta tolong agar hajatnya diwujudkan lewat kamu, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Apa kamu enggak ngerti itu? Kalau itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kata Fudail bin Iyad. Fahdharu an tamallun ni'am. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu bosan ya. Jangan sampai kamu bosan melayani orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan sampai kamu bosan
mewujudkan hajat orang lain. Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau nanti kamu bosan, ya dikasih nikmat yang namanya wujudkan hajat orang, sama Allah dirubah nikmat itu menjadi bencana, menjadi musibah. Na'udzubillah min dzalik. Ala tahmad rabbak. Apakah kamu enggak bersyukur pada Tuhanmu yang telah menjadikan engkau maudhi'an tus'al, menjadikan kamu tempat yang didatangi orang untuk bertanya, tempat didatangi orang untuk minta pertolongan. Walam yaj'alka, dan Allah tidak menjadikan kamu tempat atau seseorang tas'al yang minta tolong. Jadi kamu harusnya bersyukur karena kamu jadi tempat orang minta tolong, bukan kamu menjadi orang yang minta tolong. Karena itu kalau ada orang minta tolong agar hajatnya terwujud di tanganmu, mestinya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Ini kalau kita baca dan kita pelajari bagaimana orang-orang soleh, ya bagaimana orang-orang soleh dari sahabat maupun tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya apalagi anbiya wal mursalin dalam usaha mewujudkan hajat orang lain, maka kita akan terperangah. Ya kita akan terheran-heran. Karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang mulia ini dan di bulan-bulan yang lain, khususnya Ramadan ini, kita jangan nunggu ada orang minta tolong sama kita. Tapi kita berusaha agar tahu ya siapa yang butuh ditolong dan kita ini butuh untuk menolong orang. Inilah akhlak yang termulia. Orang yang paham kebutuhan orang lain dan berusaha mewujudkannya sebelum orang itu minta tolong kepadanya. Mungkin ada yang nanya, Ustadz, Yai Habib, saya ini nggak punya uang, ya, saya nggak punya uang. Nggak harus punya uang. Kalau kita punya mulut, ya, kita punya kekuasaan. Kalau kita nggak bisa mewujudkan hajat secara langsung, tapi kita ini punya koneksi, ya, kita punya teman, yang teman kita mampu dan teman kita dengar omongan kita, ya, teman kita dengar omongan kita, maka hendaknya kita membantu orang dengan menyampaikan hajatnya. Ya, dengan menyampaikan hajatnya sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak bisa mewujudkan hajat orang, ya kita minta sama orang yang mampu. Misal gitu ya, kita punya kenalan orang kaya. Sementara ada orang yang nggak mampu datang kepada kita minta bantuan untuk melunaskan hutangnya. Sementara kita nggak punya uang, tapi kita tahu teman kita ini punya uang. Maka kita demi menolong saudara kita itu, kita yang mendatangi teman kita. Jadi mungkin kita yang harus malu, ya memintakan sesuatu untuk orang lain. Yang mintakan sesuatu untuk orang lain. Orang yang mintakan seperti ini, mencarikan pertolongan untuk orang lain, ya bersusah-susah untuk orang lain, karena dia punya koneksi yang bagus, maka pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang nanti dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Sebetulnya saya pengen menjelaskan lebih jauh, tetapi nanti kalau panjang-panjang ngantuk, ya, panjang-panjang capek, ya, panjang-panjang lelah, atau bahkan mungkin lupa apa yang sudah dipelajari. Maka yang sedikit ini insya Allah berkah dan manfaat. Sebelum saya akhiri, saya pengen menyimpulkan. Ya, yang pertama yaitu Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan susah, ada yang difikirkan. Nabi Musa tidak memikirkan dirinya, tapi memikirkan orang lain. Karena itu jangan beralasan kepada siapapun dan jangan beralasan kepada diri kita. Saat ada saudara kita yang kesusahan dan minta tolong, jangan mengatakan, aku lebih susah dari kamu, ya aku juga sama-sama susah, tapi berupayalah untuk mendengar kesusahan orang lain dan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kita nggak mampu, mungkin kita punya kenalan orang yang mampu. Kesimpulannya seperti itu, kalau ini kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Semoga ini berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri.
اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي والزلات وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, beri komentar agar saya bisa memperbaiki kajian ini di waktu yang mendatang. Wal afu minkum. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.